di dalam diri, itu yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya mengerti, tapi juga memahami. Karena yang paling sulit dalam hidup adalah menjadi seorang pribadi yang bisa memahami dirinya, orang lain, juga rencana dan kehendak Allah. Nah, Yohanes dari Salib itu seorang pribadi yang sudah menjadi yatim piatu sejak kecil, tapi dia memiliki minat untuk memperdalam hidup-hidup rohani. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Yesus menjawab, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oh jiwaku, engkau tidak pernah masuk ke dalam kedalaman kekayaan dan kebijaksanaan Tuhan kalau tidak bisa menanggung penderitaan dan menyatukan semuanya dalam kehendak-Nya. Suster, Romo, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah salah satu cuplikan pernyataan Yohanes dari Salib yang kita peringati pada hari ini. Untuk yang ikut pembekalan bersama Romo Baby semalam, pasti juga telah mendengar ungkapan terakhir yang disampaikan oleh Romo Baby terkait dengan pembekalan kita ketika berbicara tentang percakapan Yesus dan Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ada sebuah kata-kata menarik tentang kedalaman rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berdoa, kita misa, dan apapun jenis kegiatan-kegiatan dalam gereja, itu sebenarnya untuk membuat kita bertolak ke tempat yang dalam, ke kedalaman rohani, untuk semakin menemukan Tuhan dalam diri dan hidup kita, dan menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam perjuangan hidup kita. Apalagi di bagian akhir itu Romo Baby mengumpamakan pribadi kita seperti perahu yang perlu terbuka untuk dipakai oleh Tuhan. Tapi tidak akan pernah kita menjadikan pribadi kita sebagai perahu yang dipakai oleh Tuhan kalau kita tidak terbuka hati dan siap memanggul salib. Karena pesan yang paling istimewa dari Yesus kalau mau menjadi pengikut Yesus adalah barang siapa mau mengikuti aku, harus menyangkal diri, memanggul salibnya, mengikuti aku. Artinya, kalau kita mau masuk ke dalam kedalaman rohani dan betul mau menjadi murid Yesus yang sejati, hal utama dan pertama adalah siap memanggul salib, juga menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya rela menanggalkan kehendak dan kemauan pribadi untuk membiarkan kehendak dan kemauan Allah itu terjadi di dalam diri kita. Maka hal paling penting itu prinsip seperti Bunda Maria, fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan inilah ciri dari orang beriman sejati yang memiliki kedalaman rohani. Dalam memberikan diri di pelayanan gereja, dia tidak memaksakan kehendak, dia tidak memaksakan kemauan, tapi dia membiarkan memakai dirinya oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, orang yang membiarkan dirinya dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Allah, dia akan membiarkan roh Allah itu bekerja. Dan kalau roh Allah sudah bekerja di dalam diri, itu yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya mengerti, tapi juga memahami. Karena yang paling sulit dalam hidup adalah menjadi seorang pribadi yang bisa memahami
dirinya, orang lain, juga rencana dan kehendak Allah. Nah, Yohanes dari salib itu seorang pribadi yang sudah menjadi yatim piatu sejak kecil, tapi dia memiliki minat untuk memperdalam hidup-hidup rohani, dan kemudian ia rajin membuat kontemplasi, hal yang kemudian membuat dia menemukan bahwa jiwa kita kalau mau masuk ke kedalaman kekayaan dan kebijaksanaan Allah harus siap menderita, harus menerima penderitaan dan memadukan semuanya itu dalam kehendak Allah. Dan inilah yang dilakukan Yesus waktu dia direncanakan oleh Allah untuk memanggul salib dan mati di salib dalam sebuah pergulatan panjang di Getsemani. Waktu itu kan Yesus sebenarnya sempat kewalahan dan dia pasrah kepada Allah. Dia bilang, kalau saja Tuhan mau, kalau Bapa mau, biarkanlah piala ini berlalu daripadaku, tapi bukan menurut kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari, membiarkan kehendak Allah terjadi itu perkara yang tidak mudah, karena di dalam diri kita selalu mengandung, kalau dalam bahasanya Friedrich William Nietzsche itu, will to power, artinya kehendak untuk berkuasa. Kita mau menjadi penguasa atas orang, kita mau menjadi orang yang berpengaruh atas orang, dan itu yang membuat kita lupa membiarkan kehendak Allah terjadi. Hari ini dalam Injil kita juga mendengar tentang murid-murid yang bertanya kepada Yesus tentang Elia. Ada sebuah konteks yang perlu kita pahami. Mereka menyampaikan pertanyaan ini setelah turun dari bukit. Kita tahu kalau Yesus ke bukit berarti pergi berdoa. Dan setelah mereka berdoa, justru murid-murid menemukan sebuah kesadaran bahwa mereka perlu bertanya tentang Elia. Yesus memberikan penjelasan dan kemudian mereka paham. Di bagian akhir Injil kita menemukan pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi kembali ke tentang mengerti dan memahami. Dalam hidup beriman kita tidak bisa mengerti dan memahami diri kita. Kita tidak bisa mengerti dan memahami Tuhan yang memakai kita kalau kita tidak ada waktu untuk hening, untuk berdoa, untuk masuk ke kedalaman rohani. Itulah kenapa kita Dewan Pastoral harus menjaga hidup rohani, harus masuk ke kedalaman rohani. Dan kenapa di bagian akhir saya bilang tadi malam, menjadi Dewan Pastoral atau fungsionaris pastoral, jangan tunggu hari Minggu baru misa. Kita itu harus ada waktu ikut misa harian, perlu ada waktu untuk berdoa, karena itu pelayan jiwa, pelayan rohani. Maka nomor satu, menjaga hidup rohani, supaya membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita, dan kita bisa bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan selera pribadi, bukan kemauan sendiri, bukan kehendak sendiri. Bapak Ibu, hati-hati dengan will to power, kehendak untuk berkuasa, karena akhirnya William Nietzsche adalah salah satu filsuf yang berani mengatakan bahwa Allah itu telah mati. Bukan karena Allahnya yang mati, tapi Allah itu mati di dalam pribadi karena orang tidak menyadari kalau hidup itu anugerah Allah dan dibiarkan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Semoga Santo Yohanes dari salib mendoakan kita. Semoga Tuhan memberkati.